adik-adik. Adik-adik semua apa kabar? Kak Yut apa kabar? Baik dong Kak Angel. Kak Angel apa kabar nih? Baik juga Kak. Kak, hari ini kita mau ngapain ya? Kita mau sekolah minggu lagi nih Kak Angel. Mau sekolah minggu lagi ya? Orang hari Minggu kok ya kan Kak? Iya. Nah, kita mau sekolah minggu. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih Kak Yut. Nanya apa tuh? Kak Yut percaya nggak kalau Tuhan Yesus kita udah bangkit? Gimana ya Kak Angel? Soalnya kan kita nggak nengok langsung ya. Gitu ya Kak? Iya nih. Ya udah deh Kak, nanti kita dengerin cerita dari Bu Tia ya. Cerita Bu Tia hari ini bersangkutan atau berkaitan dengan percaya atau ragu. Nanti kita dengerin bareng-bareng ya Kak. Oke deh Kak, siap. Untuk memulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, kiranya Tuhan yang mengampunkan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagu pembuka. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Mu. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Mu. Kak Tia ngapain di sini? Oh, Kak Tia lagi mau bawa firman untuk anak-anak kecil. Tobi dari mana? Dari rumah sih. Kak Tia mau ibadah ya? Iya, Tobi mau ikutan? Boleh sih. Kak Tia, itu plastik apaan? Oh, iya. Tadi Kak Tia dikasih seseorang nih. Kak Tia juga belum lihat sih apa ya? Apa ini ya? Coba dilihat Kak, apa isinya? Aku penasaran. Apa Tobi? Masa sih Kak? Kita lihat ya. Nah. Apa kawan-kawan? Enak nih. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Tiba saatnya kita akan cerita tentang firman Tuhan ya. Mari adik-adik semua duduk yang manis ya. Perhatian Kak Tia ya. Kali ini temanya adalah percaya atau ragu. Nah, percaya atau ragu? Nah, yang diambil dari firman Tuhan Yohanes 24 sampai 29. Ya. Jadi itu tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ya. Nah, adik-adik, minggu lalu ya, itu cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Disaksikan oleh Marta, Maria Magdalena, ya adik-adik ya, di kuburan. Dan ada beberapa murid Tuhan Yesus juga melihat Tuhan Yesus bangkit. Ada beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Tetapi sayang, ada satu orang muridnya yang bernama Thomas. Dia tidak pernah melihat. Ya, kasihan ya Thomas, belum pernah lihat deh Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, suatu waktu
mereka sedang berkumpul. Murid-murid yang lain cerita nih, wah, aku melihat Tuhan Yesus bangkit. Nah, yang lain juga, lah, aku juga. Wah, Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Kita harus senang. Lalu Thomas bilang kepada mereka, aku tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit karena aku tidak melihatnya. Aku belum pernah lihat. Aku tidak percaya kalau belum aku cucuk tangannya yang bekas paku dan aku cucukkan tanganku di lambungnya yang bekas tombak. Nah, jadi adik-adik, mereka pun asik cerita masing-masing ya. Ketika suatu waktu tiba-tiba, beberapa menit kemudian, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya, wah, Thomas lagi, hah? Wah, terkejutnya Thomas. Dia begitu takjubnya melihat Tuhan Yesus hadir tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus datang mendekati Thomas. Hai Thomas, lihat dan silakan raba tanganku yang bekas paku. Lalu Thomas melihat dan merabanya. Ya, ada bekas darah. Lalu Tuhan Yesus juga berkata, ini lambungku juga bekas tombak. Coba engkau raba. Diraba sama Thomas. Wah, benar, ini darah. Lalu Thomas katakan, Tuhanku, Allahku. Lalu dia bersujud menyesal adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kalau selama ini dia mengatakan dia tidak percaya karena dia belum pernah melihat. Sekarang dia sudah melihat. Lalu Tuhan Yesus berkata, nah Thomas, bagaimana? Apakah engkau sudah percaya? Melihat apa yang sudah kau raba dan kau saksikan? Lalu kata Thomas, ya Tuhan, benar. Nah, kata Tuhan Yesus lagi, untuk kalian semua, berbahagialah orang yang percaya, tapi tidak melihat. Nah adik-adik, sering kita seperti itu ya adik-adik ya. Contohnya, ketika Kak Tia tadi dapat buah ya dari seseorang teman Kak Tia, lalu Tobi bilang, Kak Tia apa itu? Kak Tia udah tahu itu apel Kak Tia pegang, tapi Tobi bilang, lihat Kak Tia, lihat Kak Tia. Ternyata kita di hidup di dunia ini selalu minta bukti adik-adik. Selalu minta menyaksikan buktinya dulu dong, baru aku percaya. Seperti Thomas tadi, dia tidak percaya kata-kata teman-temannya yang sudah menyaksikan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah di hadapannya dan menunjukkan bekas paku yang ada di tangan dan di lambung, baru Thomas percaya. Ya adik-adik ya. Nah, mungkin adik-adik dulu Tuhan Yesus bersama-sama mereka ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi Thomas merasa, aku belum pernah lihat, karena Tuhan Yesus dulu pernah bersama-sama mereka. Tapi zaman sekarang adik-adik, seperti Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Zaman sekarang adik-adik, tidak seperti itu dulu lagi, tidak seperti dulu lagi. Kenapa? Karena sekarang ini kita diminta harus percaya walau tidak melihat. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus adik-adik, sekarang ini zaman Roh Kudus ya, Roh Kudus hadir di hati kita ya. Tuhan Yesus sudah ke surga, Roh Kudus yang ada di hati kita, dialah yang menggerakkan kita. Makanya dibilang berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat ya. Contohnya adik-adik, jika adik-adik keluar, berhembuslah angin, lalu tergeraklah pohon-pohon bergerak goyang-goyang. Adik pernah lihat nggak angin, bentuk angin? Enggak ya, enggak. Tapi adik-adik percaya nggak ada angin? Ya, percaya. Karena dia bergoyang. Ya. Nah, begitu juga adik-adik. Jadi sekarang ini kita harus percaya walau tidak melihat. Nah, seperti angin tadi sudah menggerakkan pohon, kita juga digerakkan oleh Tuhan
Yesus melalui Roh Kudus, ya, berbuat segala sesuatu yang baik, ya. Jadi adik-adik Kak Tia mohon saat ini adik-adik harus percaya, ya, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, ya, walaupun kita tidak pernah lihat, karena ada Roh Kudus yang ada di hati kita. Nah, sampai di sini deh ceritanya dulu, ya. Mungkin minggu depan kita akan sambung lagi, ya. Nah, adik-adik, sebelumnya akan ada doa penutup dan akan ada lagu, ya. Nah, kita akan saksikan nih lagunya dan kita akan nyanyikan, ya. Yuk, semua berdiri. Kita mau bernyanyi satu lagu, ya. Yuk, 1, 2, 3. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda ombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Wah Kak Angel, tadi setelah dengar cerita dari Kak Tia, Kak Yud jadi percaya nih walaupun kita nggak harus melihat. Iya Kak Yud, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya nih. Oh iya, Kak Yud punya ayat hafalan nih Kak Angel, bisa bantuin Kak Yud pegangin dulu nggak nih? Boleh? Kita mulai ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita ulang sekali lagi ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah Kak Angel gitu ayat hafalannya, adik-adik di rumah boleh dipraktekkan ya. Kak Angel, kita udah mau selesai nih ibadahnya. Sebelum kita tutup, kakak mau ingatin lagi, kalau misalnya orang tua mau mengantarkan persembahan bisa diantar ke gereja atau melalui kris yang tertera di layar. Nah Kak Angel, kita tutup yuk dengan doa. Ayo Kak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhirnya sekarang. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap memberkati kami Tuhan, walaupun kami ibadah dengan online, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami. Berilah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang tua kami, dimanapun kami berada. Demikian doa kami ya Tuhan, kami sampaikan melalui doa terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami, kini kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah Kak Angel, minggu depan kita ada kebaktian nggak ya? Ada dong Kak pastinya. Jadi adik-adik tetap tonton minggu depan, kita akan muncul lagi untuk kasih firman-firman Tuhan yang menarik-menarik untuk adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.